ibadah kita atau seminar wahyu kita, seminar pekabaran akhir zaman akan segera saya mulaikan. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan kembali bagi kita semua yang hadir di sini, di mana acara kita malam hari ini atau seminar kita malam hari ini merupakan untuk kalangan sendiri ya, untuk kalangan sendiri, dan semua pelajaran yang kita ambil ini berdasarkan Alkitab dan roh nubuat dari gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat dengan saudara-saudara, mungkin akan lebih jelas lagi kalau saudara bisa berkonsultasi pribadi dengan pendeta Ruli Tilaar ya. Jadi sekedar mengingatkan bahwa kita ini adalah untuk kalangan pribadi, untuk kalangan sendiri ya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita akan segera mulaikan akan seminar kita malam hari ini. Izinkan saya untuk share lagu buka kita sebagaimana biasanya yang sudah sering kita nyanyikan, yaitu lagu tema kita, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus mau datang segera. Domba kesembelikan datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Baik, saudaraku, untuk memulaikan seminar kita malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena begitu besar kasih sayang Tuhan bagi kami semua, hingga pada malam hari ini ya Tuhan, pada malam Sabat, Engkau boleh kumpulkan kembali kami, sekeluarga dalam seiman kepadamu Yesus, Tuhan kami, di mana kami boleh hadir malam hari ini dengan penuh kesukaan. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena begitu besar berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat yang kudus. Kami mau menyucikan hati dan pikiran kami, untuk kami sekali lagi boleh mendengarkan akan perkabaran daripada-Mu ya Tuhan. Di mana pada malam hari ini Tuhan, Pendeta Ruli Tilaar akan membagikan suatu pelajaran yang begitu bermanfaat bagi kami, untuk kami boleh menyadari bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak lama lagi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan malam hari ini, agar supaya kami boleh mengambil intisari dari pelajaran ini, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk selalu siap menghadapi kedatangan yang kedua kali. Bapa di surga, memberkati akan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin dalam persiapan untuk bergabung, kiranya mereka juga dapat bergabung bersama-sama, dan kami boleh menikmati berkat-Nya sama. Malam hari juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap fasilitas sarana yang kami gunakan,
baik itu handphone, laptop, ataupun jaringan internet, agar supaya tidak terganggu bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti pekabaran ini dengan seutuhnya, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terlebih khusus memberkati Pendeta Ruli Tilaar, biarlah Tuhan menguasai hamba-Mu ini dengan Roh Kudus yang suci, agar supaya benar-benar hamba-Mu ini dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Berkati kami sepanjang malam hari ini, ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat menurut kehendak-Mu. Karena kami persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk lebih mengefektifkan akan waktu kita dan tidak berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan mic ini kepada Pendeta Ruli Tilaar dengan pembahasannya. Pembahasan kita malam hari ini berjudul guncangan yang dahsyat di dalam gereja. Seperti apa guncangannya? Mari kita akan mendapatkan itu bersama-sama melalui pembahasan dari Pendeta Tilaar. Pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat sahabat untuk kita semua ya. Pelajaran kita judulnya adalah penggoncangan dahsyat. Ada dua penggoncangan yang terjadi. Penggoncangan yang ada di dalam gereja dan ada yang di luar gereja. Pada malam ini kita fokus kepada penggoncangan atau penampian yang ada di dalam. Apakah suaranya gereja. kedengaran ya? Suaranya kedengaran? Halo? Pendeta? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi kita melihat ternyata penggoncangan itu ada di dalam gereja. Juga di Eropa jelas suaranya. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Menurut tulisan Inspirasi Roh Nubuat, kapan masa penggoncangan itu dimulai? Dalam Early Writings halaman 50, ini tahun 1850, Sister White mengatakan penggoncangan yang hebat telah dimulai dan akan berlangsung terus. Dan semua akan digoncang keluar, yaitu mereka yang tidak mau mengambil pendirian, tidak rela berdiri pada kebenaran, dan tidak berkorban bagi pekerjaannya. Tahun 1850, Sister White mendapatkan inspirasi bahwa penggoncangan hebat itu sudah dimulai. Dan itu berlangsung terus. Mereka-mereka yang akan keluar, tergoncang keluar adalah dikatakan mereka yang tidak rela berdiri pada kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran dari tulisan Roh Nubuat. Bagi mereka-mereka yang cuma mengambil-ngambil sebagian saja. Yang cuma pilih-pilih saja. Waspada, hati-hati. Karena bisa tergoncang keluar. Firman Tuhan seutuhnya harus kita terima. Jadi, kita harus rela berdiri pada kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian, tidak berkorban bagi pekerjaan Tuhan, orang-orang ini akan tergoncang keluar. Lalu Sister White mengkonfirmasi kembali dalam Testimonies jilid yang pertama, halaman 429. Ini tahun 1862. Nyonya White katakan, saya melihat bahwa kita sekarang berada pada masa penggoncangan. Jadi penggoncangan di dalam gereja. Penggoncangan yang hebat. Dan itu terus-menerus berlangsung. Sampai sekarang. Sampai finalnya nanti ya. Pada saat Undang-Undang Hari Minggu disahkan. Sebenarnya sebelum itu ya. Tetapi kita lihat ya. Di dalam bagan ini kalau kita lihat, ya, maka kita melihat penggoncangan itu 1850 tadi, lalu Nyonya White dapatkan lagi konfirmasi 1862 sementara dalam penggoncangan. Dan puncak penggoncangan itu akan terjadi pada saat hukum atau undang-undang hari Minggu disahkan.
yang istilahnya adalah final test. Tes terakhir bagi SDA. Kita berada tahun 2024 ini, jadi kita menuju kepada puncak penggoncangan. Jadi ini yang kita perhatikan. Lalu saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam buku Maranatha halaman 13, paragraf yang kedua katakan, salah satu kebenaran paling hikmat, namun paling mulia yang diungkapkan dalam Alkitab adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk menyelesaikan pekerjaan besar penebusan. Saudara perhatikan, doktrin kedatangan kedua kali adalah intisari dari kitab suci. Jadi saudara dan saya sebagai anggota SDA, GMAHK, doktrin kedatangan kedua kali itu sudah harus menjadi fokus kita. Bahkan Nyawa katakan di dalam pembicaraan kita. Kita bangun, sudah mau tidur, semua berbicara tentang persiapan bagi kedatangan anak manusia itu. Jadi dalam firman Tuhan, dalam kitab suci, Alkitab dan Roh Nubuat, doktrin kedatangan dua kali itu intisarinya. Jadi kalau ada orang berbicara sekarang ini mengatakan, oh, enggak benar, masih lama. Padahal inti firman Tuhan itu sendiri adalah kedatangan Yesus kedua kali. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Firman Tuhan atau pendapat-pendapat dari pakar-pakar teolog, orang-orang filsafat. Ya. Tentu kita sudah mempelajari bahwa otoritas tertinggi adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Di bawah itu harus mengikutinya. Ya. Dan ini harus kita ulang-ulangi. Di dalam Selected Messages jilid 2 halaman 129, ini tadi pagi kalau saudara baca dalam renungan pagi, dikatakan ketika orang-orang tidak berada di bawah kendali firman. Firman ini adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Ketika orang-orang tidak berada di bawah kendali firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat, dan Roh Allah, mereka adalah tawanan setan. Sekali lagi, ketika saudara dan saya, atau siapa saja, tidak berada di dalam pengendalian Alkitab dan Roh Nubuat, dan Roh Allah, maka saudara dan saya atau siapa saja itu adalah tawanan setan. Boleh jadi saudara mengatakan saya mengutip Alkitab, mengutip Roh Nubuat. Tetapi di bagian lain, saudara menentang tulisan Alkitab atau Roh Nubuat itu sendiri. Saudara itu berada di dalam tawanan setan. Ketika saudara tidak sempurna, tidak seutuhnya mengikuti petunjuk firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat, tentu Roh Allah yang menguasai kita, mengendalikan kita. Tetapi ketika kita tidak seutuhnya menerima firman Tuhan itu, apakah Alkitab dan Roh Nubuat, kita dikatakan di bawah tawanan setan. Dan kita tidak tahu sampai sejauh mana dia akan membawa mereka ke dalam dosa. Saudara, ini peringatan bagi saudara dan saya. Hati-hati sekali lagi, ketika ada firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang kita pelajari, yang kita dengar, dan itu sangat jelas, demikianlah firman Tuhan. Lalu kita mengabaikannya, tidak mau menerimanya, saudara masih berada dalam tawanan setan. Ya. Dikatakan tidak tahu sampai sejauh mana itu, tetapi dosa mengintip saudara. Kemudian Testimonis jilid 5 halaman 98 mengatakan, kalau saudara dan saya ini tidak percaya Roh Nubuat tadi ya, maka saudara akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Jadi kita harus dua-duanya kita ikuti, karena itu firman Tuhan. Baik Alkitab maupun Roh Nubuat. Khususnya bagi saudara-saudara yang menjadi anggota SDA. Jadi kalau kita tidak percaya akan kesaksian Roh Nubuat, saudara yang belajar Alkitab terus-menerus,
apalagi tentang nubuatan-nubuatan, saudara akan hanyut dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan, kegembiraan bagi saudara dan saya sebagai anggota SDA karena adanya tulisan roh nubuat itu. Ya. Kemudian Testimoni jilid 6, 129. Ya. Mereka harus mengetahui peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Karena hal ini mengutamakan kesejahteraan kita yang kekal. Dikatakan guru-guru palsu, pelajar-pelajar sama-sama mereka punya perhatian banyak. Baik dari agen-agen setan maupun pelajar-pelajar Alkitab yang benar, sama-sama belajar tentang peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia ini. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan kesejahteraan kekal. Artinya apa? Ini keselamatan kita. Jadi bukan cuma kita mempelajari, tetapi itu berhubungan dengan keselamatan kita. Kita boleh mengantisipasi segalanya. Lebih lanjut dikatakan Testimoni jilid 8, 298. Masa kesukaran ada di depan kita, maka kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Ada beberapa kutipan roh nubuat menyatakan bahwa tulisan roh nubuat ini perlu kita pelajari dan pelajari. Karena kita akan melihat bagaimana sepak terjang kuasa kegelapan ini. Khususnya di dalam membuat umat-umat Tuhan supaya tidak percaya tulisan roh nubuat, supaya tidak mengikuti petunjuk-petunjuknya yang sebenarnya membuat kita lebih dipersiapkan. Apakah masa kesukaran yang ada di depan, apakah pemeteraian, close of probation, kecurangan roh ujian akhir, dan seterusnya. Dan pada malam ini kita berbicara tentang penggoncangan yang ada di dalam gereja. Ya. Saudara, perhatikan dalam satu testimoni jilid 1 halaman 429. Sesungguhnya kita sekarang sedang bergerak menghadapi puncak penggoncangan yang terhebat. Nyonya White memberikan kepastian bahwa penggoncangan yang hebat itu sementara terjadi. Early Writing 50 tahun 1850 ya. Yang tadi kita sudah bacakan tentang penggoncangan yang hebat yang sementara berlangsung. Lalu dalam buku Maranatha 48, setiap anak Allah yang benar akan ditampi, akan digoncang seperti gandum. Dan dalam proses penampian penggoncangan ini, setiap kesenangan yang digemari, yang mengalihkan pikiran dari Allah harus dikorbankan. Di dalam masa penggoncangan ini, saudara-saudara sekalian, saudara yang masih memiliki kesenangan atau gemar terhadap hal-hal dunia, masih bercokol dalam pikiran saudara, bahkan saudara lakukan itu. Hati-hati di dalam penggoncangan saat ini. Semua itu harus saudara korbankan. Kalau saudara tidak ingin digoncangkan keluar, korbankan semua kesenangan-kesenangan dunia. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada kebenarannya. Kepada kedatangan anak manusia itu sendiri. Melakukan pertobatan yang sungguh. Seseorang bisa mempunyai talenta yang luar biasa. Kekuatan dan kemampuan yang istimewa. Tapi satu cacat saja. Satu dosa yang sangat rahasia yang dimanjakan ini akan terbukti bagaikan ulat yang memakan papan perahu yang mendatangkan bencana dan kehancuran. Saudara mungkin dari anggaplah 100. 99 hal kebenaran itu saudara jalankan. Saudara lakukan. Tetapi kalau ada satu saja yang membawa kepada dosa, bahkan itu dosa rahasia, di mana hanya saudara dan Tuhan yang tahu, atau setan yang tahu, orang di sekitar kita tidak tahu. Ini saja
dapat membawa saudara tergoncang keluar. Dikatakan di sini, akan terbukti bagaikan ulat yang memakan papan perahu. Jadi kalau perahu yang ada di tengah laut, di perairan, lalu ada ulat yang memakan perahu, itu tentunya lobang. Lama-kelamaan apa? Tenggelam. Jadi satu dosa yang sangat rahasia, yang saudara dan saya manjakan itu, dapat membuat bencana kehancuran. Artinya, akan tergoncang keluar dari kebenaran ini. Apabila penggoncangan tiba melalui penyampaian teori palsu, mereka berpindah-pindah kepada posisi apa saja untuk mencocokkan arah perasaan pahit mereka. Saudara, dalam Testimonies to Minister, halaman 112 ini mengatakan, di dalam penggoncangan, ketika saudara dan saya biasa mendengarkan teori-teori palsu yang mengenakan telinga dan merasa cocok dengan diri saudara. Padahal itu bukan kebenaran. Itu suatu kesalahan. Karena saudara mungkin merasakan suatu kepahitan, ya, kekecewaan. Sehingga saudara tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya. Saudara mencocok-cocokkan dengan perasaan saudara. Hati-hati. Saudara akan tergoncang keluar ketika saudara terbiasa mendengarkan teori-teori palsu dari firman Tuhan yang justru mengarahkan kepada saudara kepada kebinasaan. Jadi merasa enak di kelompok yang sebelah, saudara pindah. Kalau ribut lagi, pindah lagi ke sebelah. Ribut lagi, pindah lagi ke sebelah. Karena mau mencocokkan dengan perasaan saudara. Mana yang enak. Karena alasan-alasan yang mungkin saudara pernah kecewa. Sementara angin ribut mendekat sekelompok besar yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat ketiga, tapi tidak disucikan melalui penurutan kepada kebenaran, merubah posisi mereka dengan dunia, mengambil bagian di dalam rohnya. Mereka telah menganggap hal-hal tersebut dalam terang yang hampir sama. Dan bila mana ujian itu tiba, mereka sudah disediakan memilih pihak yang mudah dan populer. Saudara-saudara, tetap saudara harus percaya demikianlah firman Tuhan. Ya, jangan percaya dengan teori-teori yang mengenakan telinga. Saudara akan tergoncang. Waktunya tidak begitu jauh apabila ujian menimpa setiap orang. Tanda binatang itu akan dipaksakan kepada kita. Nah, ini lihat ya, orang-orang yang tergoncang keluar. Mereka yang sedikit demi sedikit menyerah kepada tuntutan duniawi, menyesuaikan diri dengan kebiasaan duniawi, tidak menemui kesulitan, menyerah kepada kuasa itu. Gantinya menyerah kepada cemooh, hinaan, dan kematian. Mungkin saudara sudah mengalami atau sementara mengalami. Saudara ditawarkan hal-hal yang kelihatannya ini baik. Ya, saudara diberikan sembako, fasilitas, mungkin dalam pekerjaan atau dalam suatu komunitas. Kelihatannya baik. Sedikit demi sedikit. Ketika saudara menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia, kebiasaan dunia, di mana Tuhan tidak mau kepada umat-umatnya itu terjadi. Lebih baik saudara dicemooh, dihina, bahkan mengalami kematian karena apa? Mengikuti perintah Allah. Nah, ujian itu adalah tentang perintah Allah melawan perintah manusia. Di sini kutipan ini ada lagi kutipan yang lain. Dikatakan pada saat itu emas akan dipisahkan dari sangga dalam jemaat. Banyak bintang yang kita kagumi karena terang cahaya akan berubah menjadi gelap. Mungkin awalnya kita mengagumi tokoh-tokoh gereja, pimpinan-pimpinan kita yang membawakan pekabaran firman Tuhan. Tetapi oleh karena penyesuaian diri dengan kebiasaan dunia, mereka akhirnya mengikuti kuasa yang lain itu. Dikatakan banyak bintang yang kita kagumi karena terang cahayanya ini berubah menjadi gelap. Pimpinan-pimpinan yang dikagumi.
yang berkhotbah luar biasa, membawa jiwa-jiwa. Tetapi pada waktunya ke depan, mereka ini tergoncang keluar karena masalah penyesuaian diri dengan hal-hal dunia. Ini dikatakan firman Tuhan. Allah tidak pernah mengizinkan orang yang tabiatnya dinodai oleh mementingkan diri untuk masuk surga. Jadi kalau kita lihat, karena suasana surga itu penuh dengan kasih, tidak mementingkan diri. Saudara yang mementingkan diri, jangan berharap ada di surga. Saudara tergoncang keluar. Suasana surga itu penuh dengan kasih dan pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kecenderungan sifat seorang mencari kesalahan, ia akan tergoncang keluar. Saudara hati-hati kalau saudara senang untuk mencari-cari salah. Karena ada seseorang atau saudara-saudara kita yang lain, mereka punya talenta banyak. Mereka menyampaikan pekabaran, lalu banyak orang yang bertobat. Ada orang-orang yang ada di gereja kita, mereka punya talenta, lalu kita iri terhadap orang itu. Akhirnya kita mencari-cari salah, menjatuhkan orang itu dengan cara apapun, baik secara halus ataupun secara kasar. Nah, dikatakan dalam Testimoni jilid 1, 251, kecenderungan sifat seseorang yang suka mencari-cari salah akan tergoncang keluar. Oh, saudara masih ada sifat itu sekarang ini, bertobat sekarang. Karena dapat tergoncang saudara keluar. Sifat suka mencari-cari salah, membesarkan kesalahan. Kurang hormat kepada mereka yang membawakan pekabaran firman Tuhan. Cemburu. Ini sifat-sifat yang akan membuat saudara-saudara tidak tahan dalam ujian yang lebih berat ke depan. Dan itu yang membuat tergoncang. Hati-hati saudara yang senang mencari-cari salah, membesar-besarkan kesalahan orang, dan tidak menghormati orang-orang yang berbicara di depan mimbar, membicarakan kebenaran. Walaupun manusia yang lemah, banyak kekurangan. Tetapi ketika firman Tuhan yang dibicarakan itu, demikianlah firman Tuhan, saudara harus hormat itu. Karena dalam hal-hal tertentu Tuhan menggunakannya. Dalam peristiwa akhir zaman 138, begitu hebatnya penampian itu, sehingga dikatakan gereja Tuhan seperti mau rubuh, tapi tidak akan rubuh. Mengapa demikian? Karena para pemimpin jemaat sendiri banyak yang terguncang. Jadi dikatakan gereja itu digoncang habis-habisan. Begitu hebatnya. Seolah-olah gereja Tuhan ini akan apa? Rubuh. Tapi tidak rubuh. Siapa yang membuat akan rubuh? Ternyata dikatakan para pemimpin jemaat yang tergoncang itu. Akan terjadi kemurtatan dari orang yang menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Ini tadi ya, kutipan tadi. Banyak bintang yang pernah kita kagumi kecemerlangannya akan lenyap ditelan kegelapan. Mengapa gereja kita ini hampir rubuh? Karena penampian atau penggocangan yang begitu hebatnya. Kepada siapa? Dikatakan di sini kepada para pemimpinnya. Jadi kalau para pemimpin tergoncang, tentu anggota-anggota juga bisa apa? Terpengaruh. Dan akan terjadi kemurtatan yang besar. Terus saudara sekalian, ini kemurtatan bukan anggota-anggota biasa. Dikatakan dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat ini. Kemurtatan dari orang-orang yang punya jabatan, yang bertanggung jawab. Mereka yang dikatakan bintang-bintang yang dulu cemerlang, dikagumi. Tapi nanti akan lenyap ditelan kegelapan. Karena keduniawian atau dosa-dosa yang tersembunyi, yang menjadi ilah, yang tidak diketahui banyak orang, hanya Dia dan Tuhan. Ini akan menggoncang keluar para pemimpin di dalam jemaat. Orang-orang yang punya tanggung jawab. Ya. Jadi sudah diberitahukan ini akan terjadi. Jadi kalau terjadi sekarang memang udah nubuatan. Digenapi. Kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan benar adanya. Lalu para pendeta, dokter-dokter, bisa tergoncang imannya.
bisa keluar meninggalkan iman. Itu bintang-bintang yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, penggoncangan yang hebat itu dalam hal reformasi kesehatan. Testimoni jilid 6, 379. Reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Kebenaran dan pembenaran akan bertemu bersama. Saudara-saudara sekalian yang sudah 150-160 tahun, yang mengetahui tentang reformasi kesehatan, saudara ya belum jalankan dengan maksimal padahal sudah lama. Belum ada langkah, satu langkah saja untuk berbuat dalam reformasi kesehatan ini. Ya, secara utuh. New start. Semuanya harus jalankan. Jangan cuma saudara merasakan bahwa saya sudah vegan, vegetarian. Tetapi saudara makan malam. Saudara tidur di atas jam 10 malam. Itu bukan reformasi kesehatan. Saudara tidak menjalankan penyangkalan diri. Saudara harus belajar puasa. Seminggu sekali atau 2 kali berpuasa. Hari Senin atau Kamis. Atau Senin dan Kamis. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Itu positifnya kita ambil. Ini reformasi kesehatan. Menjadi penilaian saudara dalam penghakiman. Jadi kalau saudara tidak jalankan padahal saudara sudah lama tahu, hati-hati saudara akan tergoncang. Akan tergoncang keluar. Ya, jangan cuma tahu-tahu saja, tapi tidak menjalankannya. Di dalam penginjilan, berulang kali saya harus sampaikan. Testimoni jilid 4, 3, 19. Orang yang tidak ada usaha apapun dalam bidang penginjilan, mereka tidak akan tahan menghadapi penggoncangan ini. Padahal dalam menginjil ini, saudara itu bukan cuma menyelamatkan orang lain, tapi otomatis diri kita sendiri diselamatkan. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak menginjil. Tidak membawakan firman Tuhan kepada orang lain. Celakalah aku. Artinya apa? Saya nggak selamat. Mati saya. Karena kalau saudara tidak melakukannya, saudara tidak memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itulah yang akan saudara dan saya bawa dalam kerajaan surga. Jadi kalau tidak menginjil, saudara tergoncang keluar. Kasarnya saudara tidak akan selamat. Ini kita bicara dalam konteks anggota SDA, GMAHK. Jadi dalam usaha apapun, saudara tidak terlibat dalam penginjilan, tergoncang keluar. Ya, dalam Yeskiel 3 ayat 16-21, saudara perlu memperingatkan kepada orang-orang yang ada di dalam, saudara seiman, dan juga kepada yang ada di luar jika saudara bertatapan atau kontak dengan mereka. Karena semua ini adalah apa? Nyawa. Saudara tidak beritakan kepada saudara seiman, saudara hutang nyawa kepada orang itu. Kalau orang itu sampai tidak selamat, karena dia melakukan dosa terus. Lalu kepada yang non-SDA, saudara tidak beritahukan kepada mereka tentang keselamatan, tentang Kristus, jalan keselamatan dan kehidupan. Waktu mereka pada saatnya tidak diselamatkan, nyawa mereka itu tertanggung kepada saudara. Jadi hutang nyawa kita. Oleh karena itu sekali lagi Rasul Paulus tadi katakan apa? Celakalah aku jika saya tidak menginjil. Yeskiel 3, 16-21 katakan, kita ini penjaga. Memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Yang non-SDA atau SDA. Karena itu adalah hutang nyawa kita. Kalau kita sudah beritakan kepada mereka, bebas. Nah, sekarang ini saudara-saudara sekalian ya. Kita melihat perumpamaan tentang 10 anak gadis, 10 anak darah. Di dalam tulisan Nubuat ini mengatakan
ke-10 anak darah itu pergi menyongsong mempelai laki-laki. Semua punya pelita, buli-buli, tempat minyak. Dikatakan untuk satu masa tidak tampak perbedaan di antara mereka. Kita tahu bahwa 10 anak gadis ini, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, ini satu gereja. Ya, langsung saja kita katakan inilah anggota SDA. Jemaat Tuhan yang hidup sesaat sebelum sejarah dunia itu berakhir. Ya, tidak ada perbedaannya. Punya pelita, buli-buli, nggak ada bedanya. Semuanya menyongsong mempelai laki-laki, Yesus. Waktu tertidur, kelima anak darah yang punya minyak yang full menyala. Tetapi kelima anak darah yang sedikit minyaknya, waktu tertidur, habis. Pada tengah malam dikatakan, ada teriakan, mempelai datang, songsonglah dia. Dan ke-10 anak darah ini, anak gadis ini terbangun. Kapan itu? Ketika mendengar teriakan yang mengatakan mempelai datang, songsonglah dia. Pada saat inilah kelihatan perbedaannya. Mana anak darah yang bijaksana, mana yang bodoh. Mana yang memiliki minyak, mana yang tidak memiliki minyak. Mana yang memiliki roh, mana yang memiliki karakter Kristus. Kelihatan pada saat ada teriakan, mempelai datang, songsonglah dia. Memang terjadi penangguhan. Iman diuji. Saudara, kita sudah belajar seruan nyaring yang terdengar mengatakan mempelai datang, songsonglah dia. Adalah ketika peristiwa undang-undang hari Minggu itu dinyatakan di Amerika Serikat. Ini iman yang diuji. Banyak orang yang tidak bersedia. Mereka tidak punya minyak dalam bulinya, dalam pelitanya. Mereka miskin akan Roh Kudus. Bina Kemenangan Akhir 316. Ya. Tetapi 5 anak darah tidak bersedia. 5 anak darah akan terperanjat, kecewa di luar perayaan pesta itu. Ketika roh tidak ada, karakter itu tidak terbentuk karakter Kristus. Habis. Maka itu yang membuat mereka tidak layak untuk mengikuti perayaan pesta perkawinan anak domba. Jadi kita lihat di sini, kapan perbedaan itu kelihatan dari umat-umat, kita langsung bicara anggota SDA. Ketika teriakan nyaring mengatakan, mempelai datang, songsonglah dia. Itulah saat undang-undang hari Minggu, Sunday Law itu disahkan di Amerika Serikat oleh Kongres Amerika Serikat. Artinya apa? Sebenarnya pada saat itu de facto, faktanya, sudah apa? Sudah ditentukan yang tidak punya minyak ini tidak akan masuk, tidak akan selamat. Jadi kapan sebenarnya penentuan kita sebagai anggota SD selamat atau tidak? Pada saat final test. Nyonya White katakan final test itu adalah undang-undang hari Minggu. Final test itu bukan menyatakan, oh kita dites pada saat itu. Bukan. Jauh sebelum itu, segala perbuatan saudara dan saya, itu sudah dinilai, sudah dicap. Apakah saudara ada Roh Kudus, ada tabiat Kristus atau tidak? Sedangkan Sunday Law yang disahkan itu cuma apa? Mau menentukan bahwa saudara sebenarnya sudah tidak selamat kalau tidak ada roh, tidak ada minyak itu. Saudara perhatikan ini dalam perumpamaan tentang 10 anak darah itu. Ke-10 anak darah itu pergi menyongsong mempelai lagi. Semua punya pelita. Ya, tadi sudah dikatakan ya. Semua punya pengetahuan tentang kitab suci. Semua telah mendengarkan pekabaran tentang kedatangan Kristus. Dan itu sama dengan jemaat yang hidup sebelum kedatangan Kristus yang
kedua kali. 10 anak darah itu sedang menunggu pada petang sejarah dunia. Ini umat Allah semua yang mengaku umat Allah. Karena mereka merasa dipanggil. Mereka punya nama ini. Punya pelita. Semuanya mengaku melakukan pekerjaan Allah. Semuanya kelihatan menunggu kedatangan Kristus. Tetapi karena ada roh, minyak yang sedikit, yang menyebabkan tidak selamat. Jadi saudara, tadi ujian kesetiaan yang berat, itulah hari Sabat itu. Sandelo yang waktu disahkan. Songsonglah dia, mempelai datang. Hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Karena ini pokok kebenaran yang khusus dipertentangkan. Ya, sekali lagi hari Sabat. Apabila ujian itu datang, ya, hari Sabat itu, maka akan jelas ditunjukkan apa tanda binatang. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Ya. Banyak orang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Orang menghakimkan dari luar, tapi Allah menghakimi dari dalam hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan. Di surga memang ada keanehan. Ya. Ada yang kita sangka sekarang ini, wah itu pasti masuk surga. Karena dia apa? Khotbahnya berapi-api. Dianya baik setiap saat. Dan lain sebagainya. Waktu kita di surga, kita lihat, loh kok nggak ada? Lalu ada juga keheranan yang kedua. Kita melihat ini orang jahat di dunia. Kita tidak pernah lihat dia ada melakukan kebaikan. Tetapi waktu kita di surga, kita melihat ada orang itu. Keheranan yang kedua, orang yang disangka jahat, yang berbuat jahat, ada di surga. Keheranan yang ketiga adalah apa? Loh, kok saya ada di surga ya? Saya kan orang jahat. Saya banyak melakukan dosa. Kok saya ada di surga? Yesus katakan apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Di dalam kelemahan kasih karunia Yesus cukup melimpah. Darahku lah yang membuat kamu ada di surga. Saudara-saudara sekalian, jangan kita menghakimi dari luar. Dalam hati kita tidak tahu. Oleh karena itu gereja Tuhan sekarang ini seharusnya mengikuti apa yang Roh Nubuat katakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Halaman 48, alinea ketiga. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan. Karena ada kepentingan kelompok ini dan itu, sehingga dibuatlah apa? Disiplin kepada seseorang. Disiplin pencelaan. Ya. Dikeluarkan keanggotaan. Karena melihat apa? Dari luar, oh ini. Ketika orang ini keluar, dia punya keluarga yang terikat teman-teman dekatnya, ngikut juga keluar. Hati-hati. Lalang dan gandum itu mirip-mirip, saudara. Susah dibedakan. Saudara mau cabut lalang, gandumnya bisa terikut. Jadi biarlah penuaian itu adalah dijalankan oleh malaikat Tuhan. Nanti, pada masa percobaan apa itu? Pada saat close of probation. Jadi jangan kita coba-coba. Karena kalau kita coba, bisa saja kita salah langkah. Ya. Kita berpikir kita sudah melakukan kebenaran. Padahal kita sudah apa? Mengambil posisi Tuhan sebagai hakim. Kita lihat, oh ini salah. Padahal untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu. Membuat keputusan-keputusan dengan mendisiplin anggota gereja. Harus hati-hati. Kita memiliki bukti yang besar bahwa lalang bertumbuh bersama gandum di dalam gereja Allah. Siapa lalang itu? Lalang itu adalah orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang gandum, orang Kristen yang tulus dalam gereja. Ini dia. Lalang dan gandum. Sulit membedakannya. Hanya kuasa Tuhan saja, Roh Kudus yang bisa melihat sana.
Dan itu pekerjaan Tuhan kalau mau memisahkan. Dan masanya ada nanti pada saat akhir dari percobaan. Dalam Christ Object Lesson halaman 49, ia mengatakan bahwa saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam sidang sampai akhir zaman. Meskipun ada amaran dari Kristus, manusia telah berusaha untuk mencabut lalang-lalang itu. Untuk menghukum orang yang dianggap berbuat kejahatan. Gereja telah menggunakan kekuasaan pemerintah. Mereka dipenjarakan, disiksa sampai mati. Saudara lihat kalimat terakhir. Itu adalah roh iblis, bukan roh Kristus. Ini saudara-saudara palsu ada dalam gereja. Mereka menganggap mereka itu kelihatannya gandum. Mereka sebenarnya lalang itu. Karena mereka mencoba untuk mencabut lalang-lalang itu. Menurut mereka. Dikatakan di sini, untuk menghukum orang yang dianggap berbuat jahat. Gereja telah menggunakan kekuasaan pemerintah. Ini orang-orang dipenjarakan, disiksa sampai mati. Padahal itu katanya apa? Ini roh iblis, bukan roh Kristus itu yang bekerja. Walaupun menggunakan apa? Buku sidang, peraturan gereja, peraturan sidang. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jangan saudara melakukan apa yang Tuhan punya sebagai hakim dari atas segala hakim yang adil. Karena kita bisa salah langkah. Bisa saja kita menggunakan segala sesuatu itu hanya untuk kepentingan kita walaupun tidak kelihatan. Dan itu kita berdosa. Jangan-jangan kita yang lalang itu. Makanya di surga dikatakan, kita lihat orang jahat sekarang, nggak taunya ada di surga. Yang baik ternyata tidak ada di surga. Dan kita yang dianggap jahat dan tidak melakukan hal yang benar banyak, kita ada di surga. Inilah 3 keheranan yang ada di surga yang harus kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya kita harus terbuka, tidak menutup-nutupi kesalahan, karena kita bertanggung jawab terhadap banyak orang. Ya, terhadap banyak orang. Kepada mereka yang tidak mempraktekkannya, firman Allah adalah sebuah surat yang mati. Kristus berkata, engkau tidak dingin, tidak panas, aku akan muntahkan engkau dari mulut. Mengapa suam-suam kuku itu dimuntahkan? Karena dikatakan mereka lebih buruk daripada orang mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka dengar firman, tapi tidak mempraktekkannya dalam hidup mereka. Gantinya mereka membawakan firman kepada sesama. Ini dalam Bible Commentary, SDA Bible Commentary, volume 7, 963. Nah, saudara perhatikan ini, jangan sampai kita adalah sebuah surat yang mati. Kita ini memang suam-suam kuku kan? Periode Laodikia. Tetapi jangan kita pelihara suam-suam kuku itu. Karena suam-suam kuku itu lebih jahat dari orang kafir sendiri. Karena apa? Dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat yang lain, orang yang suam-suam kuku, dia menipu kedua belah pihak. Orang yang ada dalam kebenaran dan yang di luar sana. Dan Nyonya White katakan lebih lanjut, bahwa orang-orang inilah adalah alat setan yang paling ampuh. Wah, luar biasa kan saudara? Alat setan yang paling ampuh, yang tidak ada orang lain yang setan gunakan untuk membawa orang-orang kepada kelompoknya yang menuju kepada kebinasaan. Jadi ternyata suam-suam kuku, saudara, kalau masih dipertahankan sifatnya, ini alat setan. Alat setan yang paling ampuh. Yang bisa apa? Membawa kebinasaan. Baik yang ada di dalam yang benar, maupun yang di luar. Dua-dua dipengaruhi oleh agen setan yang suam-suam kuku ini dalam gereja. Pada saat kita mendekati penutupan sejarah dunia, maka nubuatan yang berhubungan dengan akhir zaman perlu kita pelajari tadi ya. Saudara-saudara, saya mengutip ini karena dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan ini bisa menggoncang kita keluar sebagai umat Allah. Selected Messages jilid 3, 274-275. Ada beberapa pemelihara Sabat yang membuat perut mereka menjadi ilah
Nah, ini saudara. Ini untuk saudara, untuk saya juga, untuk kita semua. Tanpa saudara sadari, tanpa kita sadari, sering kita menjadikan perut kita ini ilah. Sedikit-sedikit kita, aduh, lapar, mau makan, ngemil, ya, makan tidak pada jamnya. Dikatakan mereka menyia-nyiakan kekayaan mereka dalam mendapatkan makanan yang mewah. Nyonya White katakan, saya saksikan bahwa hal itu tidak akan menyelamatkan, sekalipun memenuhi kemauan, kecuali mereka menyangkal selera mereka dan makan demi kemuliaan Allah. Saudara, tadi reformasi kesehatan itu sangat luas. Hal ini salah satunya di dalam selected messages ini. Perut, saudara. Masalah makan ini. Hati-hati. Walaupun dia vegetarian. Saudara, cemilan saudara itu. Saudara melanggar kesehatan. Hukum kesehatan sama dengan hukum Allah. Saudara berdosa untuk itu. Makanan mewah. Padahal makanan sederhana itu umumnya sehat. Itu yang Tuhan buat, Tuhan ciptakan untuk kita. Tapi seringkali kita menggunakan makanan mewah dalam tanda kutip dengan banyaknya bumbu, dengan banyaknya ini dan itu, sehingga rasanya itu udah segala macam rasa. Dan kita merasakan itu enak makannya, tetapi tidak akan menyelamatkan saudara. Dalam kutipan Roh Nubuat yang lain katakan, jika kita menang terhadap masalah selera kita, maka kita akan menang terhadap semua pencobaan. Sekali lagi, masalah selera ini, saudara, bisa menggoncang kita keluar. Makanya setan, dia cobai Adam dan Hawa pertama dalam selera. Karena itu adalah cobaan yang utama untuk membuat kita kalah terhadap semua cobaan. Ketika setan mencobai Yesus dengan selera, setan kalah. Dan sekali lagi, setan katakan dalam tulisan Roh Nubuat itu mengatakan, saya akan menang banyak dalam 3 cobaan yang dia gunakan kepada Yesus. Khususnya masa selera. Kepada umat sisa terakhir di zaman akhir. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Kita sudah tahu semua ini ya. Betapa banyak orang yang dibutakan. Mereka bergegas dalam jalan yang dilarang, melanggar hukum Allah, tidak dapat melihat bahwa Allah dan malaikatnya sedang melawan mereka. Seperti Bileam, mereka marah kepada orang-orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2, halaman 36. Saudara, banyak orang-orang sekarang, seperti malam ini juga, firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat, mungkin bagi saudara, ini hal yang apa? Yang tidak mengenakan. Dan saudara marah-marah dalam hal itu. Tetapi dikatakan di sini ya, seperti Bileam, mereka marah kepada orang yang mencoba mencegah kebinasaan mereka. Firman Tuhan ini mau menyelamatkan saudara dan saya. Terima saja. Bertobat kalau memang melakukan hal-hal yang melanggar hukum Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pekabaran pada malam ini. Terima saja. Jangan seperti Bileam. Marah kepada orang yang mencoba mencegah kebinasaan. Saudara mau diselamatkan. Tapi jangan marah kepada orang yang ditugaskan untuk menyelamatkan saudara. Ya. Aneh kelihatannya. Kita mau menyelamatkan tetapi nggak mau orang. Ya. Jadi pekabaran firman Tuhan dikatakan betapa banyak orang yang dibutakan dalam terang yang diberikan kepada mereka. Yang sebenarnya untuk menyelamatkan mereka. Mencegah mereka supaya tidak binasa. Tetapi disalah tafsirkan seolah-olah menyerang mereka karena dosa yang mereka buat, sehingga orang yang memberikan pekabaran kepada mereka dianggap bersalah, berbuat kejahatan. Jadi orang yang mau menyelamatkan dianggap orang jahat. Nah ini maksudnya. Banyak orang yang dibutakan dalam hal itu. Adalah mustahil bagi hamba nafsu menyadari tanggung jawab yang suci dari hukum Allah. Ketika saudara tidak bisa mengekang dalam hal selera, bagaimana mungkin saudara
bertanggung jawab dalam hal yang suci kepada orang-orang lain. Karena itu berhubungan dengan keselamatan. Ya. Oleh karena itu, hanya sejumlah kecil yang akan diselamatkan. Karena mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka yang banyak yang tidak diselamatkan karena tidak mau mengikuti cara yang Tuhan tentukan untuk mereka supaya diselamatkan. Testimonis jilid 2 halaman 443 dan 446. Ya. Satu kutipan lagi. Apabila kebenaran sudah dinyatakan kepadamu tentang hari Sabat dan menyatakan bahwa tidak ada fondasi dalam firman-Nya tentang hari Minggu, namun kamu masih menolak Sabat Allah yang kudus, kamu sudah menerima tanda binatang itu. Jika kamu sudah biasa dengan mengikuti perintah dan penyembahan hari Minggu, kamu nanti akan menerima tanda binatang dan menolak meterai Allah, yaitu hari Sabat. Saudara, kalau biasa melakukan kejahatan, pelanggaran hukum Tuhan terus, saudara sebenarnya udah terima tanda binatang katanya, bukan cuma hari Sabat. Ya, itu ada pelajarannya, tapi yang jelas semua hukum Allah, saudara melakukan 9, tidak melakukan 1 sama dengan melanggar semuanya itu ya, dalam buku Yakobus. Nah, saudara-saudara sekalian, para nabi dan bapa jilid 1:139. Saudara perhatikan, tiap hari pintu kasihan pertobatan bagi beberapa orang ini, saudara, sudah tertutup. Bahkan setiap jam beberapa orang sudah melewati jangkauan rahmat. Tidak bisa lagi diselamatkan. Di manakah mereka yang dengan rendah hati, dengan iman yang teguh memohon kepada Allah bagi orang berdosa ini? Saudara punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena kita tidak tahu orang yang ada di sekitar kita, apakah saudara seiman ataupun yang belum seiman, mereka itu sudah tertutup pintu kasihan pertobatannya atau tidak. Setiap jam, saudara, bahkan ketika kita berbicara, mendengarkan firman Tuhan ini, ada orang-orang yang melewati jangkauan rahmat, tidak bisa bertobat lagi, karena tertutup pintu kasihan pribadi bagi mereka. Saudara yang sudah mendengarkan, yang sudah tahu tugas saudara untuk menyelamatkan orang lain. Dan itu artinya menyelamatkan diri saudara juga. Apakah saudara tetap tinggal diam sekarang ini? Karena itu berhubungan dengan penggoncangan. Saudara akan tergoncang keluar kalau saudara tidak mau menyelamatkan banyak orang. Selamatkan mereka. Ketika saudara selamatkan, mengingatkan mereka, mengamarkan mereka, saudara juga otomatis menyelamatkan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu begitu hebat penggoncangan sekarang. Penggoncangan dalam gereja kita. Semua digoncang. Anggota awam. Para pemimpin. Pimpinan organisasi. Pimpinan gereja. Siapapun itu. Digoncang sekarang habis-habisan. Dan saudara yang punya tanggung jawab. Sebagai pemimpin. Saudara akan mendapatkan penggoncangan yang lebih hebat lagi. Banyak berdoa, puasa, dan hiduplah rendah hati. Belajar kepada Yesus katanya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikul beban, tetapi lewat mempelajari bagaimana Kristus melewati semuanya. Itulah teladan kita yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, kita berpuasa, agar kita jangan tergoncang keluar, saudara, sekecil apapun. Apalagi kita punya dosa. Dosa yang tersembunyi. Dosa rahasia itu. Saudara, puasakan itu. Tinggalkan itu. Saya tahu, masih ada yang senang dengan apa? Drama-drama Korea, drakor. Masih ada yang nonton-nonton hal-hal duniawi. Pornografi. Masih ada yang senang main-main games juga ya. Senang ke mall. Kalau tidak ke mall dalam 1 minggu itu stres. Saudara, hati-hati. Ilah, dosa. Dosa tersembunyi maupun tidak. Yang merupakan ilah kita. Di mana kita lebih menghargai itu daripada Tuhan.
Saudara tinggalkan itu. Banyak bergumul. Menyawet katakan, jatuhlah kepada batu yang besar itu. Batu karang, Yesus Kristus itu. Saudara menangis di sana. Berdoa, mohon pengampunan untuk membuat saudara dimurnikan, disucikan. Supaya saudara bisa apa? Tetap teguh di dalam iman saudara, tidak tergoncang keluar. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan membantu kita di dalam pergumulan kita sehari-hari, agar kita tetap teguh dalam iman kita sampai Yesus datang kedua kali kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, Pendeta. Terima kasih banyak, Pendeta, untuk pembahasannya. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dengan pelayanannya. Dan juga malam hari ini kami semua merasa terberkati dan boleh menjadi pedoman bagi kami untuk kami boleh merubah kehidupan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya akan menutup acara kita malam hari ini, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk beberapa menit ke depan, kita akan berdiskusi tanya jawab dengan pendeta terkait dengan pembahasan yang telah kita bahas malam hari ini.